Kasus yang menjerat Bahar bin Smith terjadi pada 22 September 2025. Saat itu Bahar menghadiri sebuah acara di Cipondoh, Kota Tangerang. Sementara seorang anggota Banser juga datang ke lokasi untuk mendengarkan ceramah. Namun saat anggota Banser mendekat dan ingin bersalaman dengan Bahar, sekelompok orang menghadangnya. Korban dibawa ke sebuah ruangan dan mengalami penganiayaan hingga luka-luka. Istri korban melaporkan peristiwa itu ke Polresta Tangerang Kota. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda Surabaya Selasa petang. Sejumlah pohon bertumbangan, akibatnya atap rumah warga hancur tertimpa pohon. Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Surabaya, Jawa Timur. Akibatnya atap rumah warga roboh ditimpa pohon. Tak hanya itu, sejumlah pohon di beberapa kawasan tumbang hingga menutup jalan. Petugas gabungan dari BPBD Kota Surabaya dan Dinas Lingkungan Hidup dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan pemotongan dengan gergaji mesin. Hujan deras yang melanda kota Surabaya berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Diselingi angin kencang sekitar 10 menit hingga membuat porak-poranda sejumlah kawasan di pusat kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kapal motor Pasifik 88 miring hingga membuat kontainer yang berada di bagian atas berjatuhan ke laut di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Akibatnya seorang pekerja tewas tertimpa reruntuhan kontainer hingga tercebur ke laut. Inilah rekaman amatir saat muatan kontainer kapal motor Pasifik 88 jatuh ke laut di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Puluhan kontainer ini jatuh ke laut dan kapal dalam kondisi miring pada Senin dini hari. Tim SAR menemukan 1 korban tewas yang merupakan tenaga kerja bongkar muat Pelabuhan Tanjung Perak. Kita mendapatkan ada awalnya 1 kontainer, kemudian di lapangan ini ditemukan ada sekitar 4 kontainer yang jatuh, dan di situ ada 1 korban jiwa, personil PKBM di situ meninggal dunia, inisial K, umur 68 tahun. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab dari kecelakaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, menara Sutet yang berada di sekitar lubang raksasa atau sinkhole di Desa Pondok Balik, Kabupaten Aceh Tengah akhirnya dirobohkan. Langkah ini dilakukan menyusul fenomena lubang raksasa yang terus meluas dan mengancam keselamatan. Untuk mengantisipasi resiko lebih besar, PLN akhirnya merobohkan menara Sutet yang berada di Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini dilakukan lantaran longsoran lubang raksasa terus meluas dan mengancam menara Sutet yang jaraknya hanya 10 meter dari bibir lubang. Di sana terdapat 1-2 tower Sutet yang sampai kemarin itu berjarak hanya sekitar 10 meter dari pinggir longsoran. Oleh karenanya beberapa waktu yang lalu pihak PLN sudah melakukan upaya untuk dipindahkan lebih jauh daripada pinggir longsoran. Dan seperti yang kita lihat kemarin sudah dirobohkan. Sebagai langkah antisipasi, PLN mendirikan posko recovery kelistrikan Aceh di sekitar lokasi. PLN juga memasang tiang listrik di titik alternatif guna mengantisipasi meluasnya lubang raksasa yang mengancam keberadaan tiang listrik dan menara Sutet di kawasan tersebut. Sebelumnya lubang raksasa ini dilaporkan semakin membesar sejak Selasa 27 Januari yang lalu. Kebun warga dan badan jalan di lokasi habis tergerus, disertai longsoran tanah dengan kedalaman sekitar 100 meter dan luas mencapai sekitar 3.000 meter.
Sementara akses jalan lintas kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Ketol dengan simpang balik Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah kini putus total. Warga pun diimbau untuk menjauhi area longsoran. Dari Kabupaten Aceh Tengah Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Pemirsa, lubang raksasa di Desa Pondok Balik Aceh Tengah semakin meluas sehingga berpotensi mengancam area perkampungan warga. Diketahui longsor mulai membesar sejak tahun 2006. Lubang raksasa akibat gerakan tanah dan longsor di Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah terus meluas. Amblasnya tanah yang terjadi bertahap kini mencapai panjang sekitar 3.000 meter dengan kedalaman sekitar 100 meter. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena longsor terus mendekati kawasan permukiman warga. Bahkan warga menyebut dalam sepekan terakhir intensitas longsor semakin sering terjadi. Ini dia nggak tentu, dia kadang-kadang siang hari, kadang-kadang malam. Tapi yang terakhir ini selama ini siang siang pun jatuh, malam jatuh. 3-4 hari yang lalu itulah jatuh terakhir yang sebesar ini, yang lebar ini itulah jatuh terus. Sebagai upaya antisipasi, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mendata lahan pertanian dan bangunan warga di sekitar lokasi longsor. Mengingat kini jarak longsoran hanya sekitar 600 meter dari permukiman warga. Agar mendata lahan masyarakat, baik itu perkebunan maupun pertanian, serta bangunan-bangunan yang ada di sekitar. Termasuk juga antisipasi kemungkinan longsoran luas, maka untuk permukiman juga harus dilakukan pendataan. Apabila terjadi kemungkinan terburuk, datanya sudah ada. Diketahui selain merusak dan memakan ribuan meter lahan pertanian warga, pergerakan tanah juga memutus akses jalan utama lintas kabupaten. Jalan tersebut menghubungkan Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah dengan simpang balik Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Dari Aceh Tengah Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Pada masa pemulihan pasca bencana Aceh, Polri distribusikan bantuan alat belajar bagi anak-anak terdampak bencana. Wakil Gubernur Akpol juga mengecek para taruna Akpol di Kabupaten Aceh Tamiang guna pastikan latihan integrasi Taruna Wreda Nusantara ke-46 berjalan optimal. Dalam masa penanganan pasca bencana Aceh, Wakil Gubernur Akademi Kepolisian Brigjen Pol Muhammad Taslim Khairuddin kunjungi Masjid Al-Ihsan, Kabupaten Aceh Tamiang hari Selasa. Dalam kesempatan tersebut, Polri menyerahkan bantuan berupa alat tulis serta perlengkapan sekolah, termasuk papan tulis bagi anak-anak terdampak bencana yang membutuhkan sarana pendukung belajar. Sebelumnya, guna pastikan latihan integrasi Taruna Wreda Nusantara ke-46 berjalan optimal, Wakil Gubernur Akpol juga meninjau para taruna Akpol yang menjalankan kegiatan pengabdian masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang. Pengecekan meliputi Balai Pengajian dan TK Pelangi di Dusun Amalia serta kawasan Pasar Bawah Kecamatan Kuala Simpang. Pemirsa, pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Huntara tahap 2 akan diperuntukkan bagi 156 kepala keluarga atau sekitar 624 jiwa. Pembangunan Huntara tahap 2 dibangun di kawasan Karangbaru Aceh Tamiang di atas lahan seluas 13.000 meter persegi. Total terdapat 13 blok hunian dan 1 musola yang diperuntukkan bagi 156 kepala keluarga atau sekitar 624 jiwa. Selain Aceh Tamiang, Kementerian PU juga mempercepat pembangunan hunian di daerah terdampak lainnya di Aceh, termasuk di Bener Meriah, Pidijaya dan juga Aceh Utara. Pembangunan hunian 2 ditargetkan rampung sebelum bulan Ramadan atau paling lambat pertengahan Februari 2026.
Kalau untuk kendala, kita di sini kendalanya karena ini daerah yang terdampak banjir juga, jadi persiapan lahannya yang termasuk lama ya Pak ya. Di sini ada titik-titik kedalaman lumpur yang bisa sampai 1,5 meter. Jadi semua lumpur itu dibersihkan dulu, baru kita bisa melakukan pemadatan tanah kembali. Sidang lanjutan gugatan Citizen Lawsuit terhadap ijazah Jokowi diwarnai hujan interupsi. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.